Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat terdekat? Semoga selalu sehat ya. Kali ini aku mau sharing buat teman-teman, terutama buat YouTuber pemula, apa aja sih yang harus kita hindari setelah monetisasi agar monetisasi kita itu aman, tidak dicabut ya. Kalau dicabut, waduh, perjuangan kita itu udah melelahkan untuk ngejar 4.000 jam tank ya. Makanya hindari hal-hal seperti ini. Pertama ya, kita jangan pernah reupload. Mungkin teman-teman udah paham ya. Reupload itu emang pelanggaran untuk monetisasi ya. Pelanggaran untuk monetisasi tersebut reuploadnya itu kalau kita tidak reaction. Nah, kita reupload video atau posting video orang tapi dengan catatan kita mereaction video tersebut, mengomentari video tersebut dan tampilannya beda dengan aslinya. Itu aman ya buat teman-teman. Tapi apabila kita cuman ngambil video orang terus dipotong-potong ya, terus kita posting, itu bisa kena sahabatku ya, bisa kena kalau kita tanpa berkomentar. Tapi kalau kita berkomentar dari awal sampai Z itu aman, 100% aman ya. Nah, kita harus pahami ini ya, jangan sampai reupload aman tapi kita nggak tahu langkah-langkahnya, itu bisa berbahaya juga, nanti akan dicabut monetisasinya. Memang kalau awal-awal nggak langsung dicabut sahabatku ya. Jadi buat teman-teman, kita posting nih sekarang hari ini, nah itu salah, itu nggak langsung dicabut, mungkin nunggu 24 jam atau besoknya atau 3 hari paling lambat, itu seperti itu ya, langsung kena dismonetisasi. Jadi kita harus hindari reupload, oke? Kecuali kita berkomentar atau kita mereaction video tersebut, itu aman 100%. Oke. Terus yang kedua, kita misalkan nih, kebanyakan teman-teman atau sahabat kita ya, yang juga yang gabung di member saya atau yang nggak gabung, kita harus hati-hati saat live streaming ya. Misalkan kita monet terus kita live, nah kita hati-hati di situ kalau misalkan kita live terus ada anak kecil kena rekam sendirian di situ terus lama, maksudnya sampai 3 detik ke atas lah intinya kayak gitu ya, bukan cuma lewat doang, cuma sampai lebih 3 detik ke atas, itu bisa kena teguran nantinya ya. Makanya kalau misalkan kita live mau bawa anak itu juga boleh, tapi didampingi dengan orang tuanya, jangan sendirian ya. Karena kalau kita kena teguran pertama ya, kalau kena teguran 1 kali kita tidak bisa posting, kalau 2 kali itu kita kena teguran sampai 3 bulan kalau nggak salah. Tapi setiap teguran tersebut, kalau kita punya teguran kalau dulu kan aman, kita kena teguran 2 kali itu aman, nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang sahabatku, kita kena teguran 2 kali, itu sudah dicabut monetisasinya. Makanya kita harus hati-hati dari teguran tersebut atau penghapusan video ya. Kan kalau kita kena tegur biasanya dihapus videonya sama pihak YouTube kalau memang udah parah ya. Ya, kalau udah parah itu pasti dihapus sama pihak YouTube. Nah, nanti saya akan sharing juga gimana caranya agar kita bisa monetisasi, diterima monetisasi lagi. Tapi di video selanjutnya ya. Nah, jadi bisa dicabut monetisasi kita itu kalau kita sudah punya teguran atau kena pelanggaran hak cipta tersebut ya. Maksudnya kita kayak barusan waktu live, terus ada anak kecil lewat, itu nggak boleh kalau sendirian. Tapi kalau ada orang tuanya nggak apa-apa. Oke? Hindari itu sahabatku. Terus yang ketiga, kita mengadu domba atau fitnah atau apa, itu bisa kena teguran juga, hati-hati ya. Sama kayak tadi live, hati-hati di situ ya. Nanti akan kena dismonetisasi. Hati-hati, harus kita hati-hati. Nah, dan juga yang sering kita lakukan itu kita menggunakan aplikasi atau situs AI. Nah, di situ kita harus hati-hati juga karena sekarang sudah di super ketat sekarang ya. Meskipun kalau kita menggunakan AI maupun itu suara atau apa, kita harus benar-benar pilih iya. Iya, di situ ada pilihan konten modifikasi atau bukan, itu kita pilih iya. Kalau sampai kita tidak pilih hal tersebut, itu akan dicabut monetisasinya atau kita kena pelanggaran nanti. Ya, harus hati-hati di situ sahabatku, karena itu penting banget untuk membedakan video asli sama yang video AI kayak gitu. Oke, biar nggak, mungkin ini bagus juga sih biar nggak ada fitnah kayak gitu. Ya, terus yang ketiga buat teman-teman, kita kena dismonetisasi itu sebenarnya bukan dismonetisasi sih ini ya.
Kebanyakan teman-teman tuh gini, kita sudah diperingati bahwasanya suruh verifikasi identitas, ya. Tapi tidak diverifikasi identitas sampai 4 bulan barulah di situ dolarnya hilang. Nah, ini bukan dismonetisasi ya, tapi ini buat teman-teman yang sudah monetisasi, kalau ada pemberitahuan silakan verifikasi identitas Anda, atau di AdSense kita itu ada warna merah atau apa, itu cepatlah verifikasi identitas. Kalau nggak diverifikasi, nanti kalau sudah 4 bulan ya, kita akan di apa namanya? Monetisasi kita itu akan dijeda. Jadi akan diberhentikan sementara kayak gitu. Bukan dicabut ya, tapi diberhentikan karena nggak mengirim identitas tersebut atau PIN tersebut. Jadi dolar kita akan hilang. Tapi monetisasi tetap tentang itu hijau ya, hijau. Monetisasi atau yang di atas tentang hijau, yang di tengah merah. Karena error kayak gitu ya. Nah, itu harus diperbaiki AdSense-nya. Kalau PIN sudah masuk otomatis akan hijau lagi seperti itu sahabatku. Makanya buat teman-teman ini harus benar-benar kita pahami ya hal-hal seperti barusan. Nah, ini lagi ya buat sahabatku, apabila kita sudah monetisasi, di situ kita bukan semau kita sendiri ya, karena kita itu sudah kerja sama pihak YouTube, udah jadi partner, partner kerja. Jadi partnernya di YouTube itu ya kita harus bikin konten, kita harus berkarya di situ. Kalau misalkan banyak teman-teman sudah monetisasi, uh, kadang-kadang kehabisan ide karena itu. Tapi tenang ya sahabatku, di sini di Hidayah Record ini pasti akan dipandu ya buat teman-teman, apalagi buat sahabatku yang sudah jadi member saya ya. Kalau teman-teman mau jadi member atau masuk kelas saya, silakan langsung masuk ke WA saya, ada di deskripsi, oke? Nah, hal-hal tersebut kita harus hati-hati. Misalkan kita dicabut monetisasinya, itu bisa kita ajukan lagi dan bisa juga ajukan banding seperti. Jangan khawatir ya buat teman-teman, itu pasti bisa lagi, tapi dengan syarat tertentu agar kita bisa membedakan mana video yang kena pelanggaran, mana yang enggak. Nanti saya akan buatin kontennya ya. Nah, jadi buat teman-teman, misalkan ya kita lagi berjuang nih untuk ngejar 4.000 jam tayang, atau sesudah monetisasi kita juga dicampur-campur video orang misalkan, kita harus hati-hati. Lebih baik kalau misalkan kita mau reupload, kita harus tambahkan narasi suara kita, atau pakai suara AI boleh di situ ya, menggunakan suara AI atau Google itu boleh, tapi ingat syarat tadi harus dicentang iya konten modifikasi. Kalau kita tidak centang hal tersebut, itu akan kena dismonetisasi ya. Sedangkan pelanggarannya itu banyak sahabatku ya. Tapi kadang-kadang kita itu beda pelanggaran seperti kayak hak cipta. Misalkan kita kena hak cipta, oh itu nanti akan dismonetisasi, enggak. Kalau hak cipta itu emang hak orang. Dia ada musik yang mengeklaim bahwasanya itu ada mengandung hak cipta seperti itu. Dengan hak cipta, misalkan video punya orang itu beda, jadi orang itu bisa ngelaporin kita. Itu beda lagi, itu bisa dihapus video kita dan kita kena pelanggaran. Kalau hak cipta itu, kalau misalkan itu kena apa namanya, bisa kena dismonetisasi, otomatis kalau kita mengajukan monetisasi, apabila ada hak cipta satu di situ, itu nggak bakal diterima. Buktinya banyak teman-teman meskipun kena hak cipta itu diterima monetisasi ya. Makanya hak cipta itu bukan pelanggaran monetisasi sahabatku. Hati-hati di situ, dan hak cipta itu bermacam-macam ya. Nanti saya akan bahas di situ biar nggak terlalu panjang nanti durasinya ini, oke? Hindari sahabatku ya, apabila kita live harus hati-hati, apabila posting video, postinglah yang positif. Jangan kemana-mana biar kita tidak kena pelanggaran, atau di situ kita harus ya intinya lebih hati-hati aja ya. Jangan kita udah capek-capek ngejar 4.000 jam tayang, nanti ujung-ujungnya kena dismonetisasi ya. Hindari itu semua. Ingat, usahakan apabila kita tidak mau dismonetisasi, jangan pernah reupload. Oke? Semoga ini bermanfaat. Apabila ada yang ngerti, silakan langsung WA saya. Bye.